Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anak-anak, pernahkah kita berpikir atau kalian berpikir, merenungkan ada satu hadis qudsi yang mengatakan laula ya Muhammad ma khalaqtul azwaj. Jika tidak karena engkau wahai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan dunia seisinya. Itu kata Allah. Maka sudah seharusnya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW berterima kasih kepada beliau karena atas beliaulah Allah menciptakan dunia seisinya. Nampak seluruh siswa? 1, 2, 3. Silakan diangkat anak-anak jawabannya. Nah, silakan sambil dikoreksi jawaban temannya. Jawabannya yang benar adalah siapa? Bapak Kiai Haji Ali Mansur. Ada jawaban yang lain? Oke, sip. Bapak Kiai Ali Mansur. Oke, sip. Pertanyaan yang kedua. Nah, Bapak Kiai Haji Ali Mansur adalah cucu dari siapa? Bagi yang mengamati pasti bisa menjawab pertanyaan ini ya. Jadi Bapak Kiai Haji Ali Mansur, penulis Shalawat Badar, ini cucu dari siapa? 10 detik. Silakan ditulis seperti tadi. Dalam hitungan 3, silakan dijawab. Diangkat jawabannya ya. Sudah? Kita hitung sampai 3, silakan diangkat jawabannya. 1, 2, 3. Silakan diangkat jawabannya, anak-anak. Ya, coba lebih didekatkan ke kameranya masing-masing biar bisa membaca. Bisa di zoom salah satu aja, Mas admin. Oke. Kita cek ya. Ada Bapak Kiai Haji Muhammad Siddiq. Ada jawaban yang lain? Kiai Haji Muhammad Siddiq Jember. Bagus. Ada jawaban yang lain? Yang bawah itu? Yang bawah sendiri, Mas. Nah, itu siapa jawabannya? Kiai Haji Muhammad Siddiq. Oke. Ya. Kita cek di layar PPT. Minta tolong. Sebenarnya siapa sih Bapak Kiai Haji Ali Mansur itu? Nah, ini jawabannya. Slide berikutnya. Turun ke bawah terus. Kaki. Oke. Jadi Bapak Kiai Haji Muhammad Ali Mansur, penulis Shalawat Badar, itu adalah putra dari Bapak Kiai Haji Mansur. Ya. Jadi ada seorang ulama yang bernama Kiai Haji Muhammad Siddiq Jember. Beliau mempunyai 7 putra dan 3 putri. 4 diantaranya saya sebutkan di sini. Yang pertama adalah Bapak Kiai Haji Mansur, yang kemudian melahirkan Bapak Kiai Haji Ali Mansur, penulis Shalawat Badar itu. Kemudian yang kedua adalah Bunyai Royhana, yang kemudian melahirkan seorang ulama besar, yang mungkin anak-anak mengenalnya dengan Mbah Hamid Pasuruan. Nah, lalu yang ketiga adalah Kiai Haji Mahfud Siddiq, ya, putranya. Kemudian Kiai Haji Ahmad Siddiq. Keempat tokoh yang saya sebutkan ini sangat berpengaruh di organisasi Nahdlatul Ulama. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, ini sangat penting sekali. Ketika dituliskan Shalawat Badar, itu Indonesia dalam keadaan bagaimana? Atau sedang terjadi peristiwa apa di Indonesia? Ketika Kiai Haji Muhammad Ali Mansur menuliskan Shalawat Badar. Silakan dijawab.
Oke. Uh, bisa saya tunjuk salah satu di antara anak-anak untuk menjelaskan ya dalam peristiwa apa salat Badar itu ditulis oleh Kiai Amin Mansur. Bisa dibuka. Ya, dalam kondisi sedang menghadapi pergerakan PKI ya atau pemberontakan PKI. Jadi salat Badar ini dibuat atau ditulis pada saat Indonesia menghadapi pemberontakan PKI. Kita tahu PKI pada waktu itu mempunyai masa yang cukup besar sehingga Nahdlatul Ulama mempunyai andil yang sangat besar dalam menandingi kekuatan organisasi PKI. Di antaranya adalah dengan menyusun salawat Badar ini yang kemudian pada waktu itu berhasil menandingi lagu genjer-genjernya PKI. Kemudian ada organisasi perempuannya PKI yang bernama Gerwani, itu bisa ditandingi dengan organisasi muslimat dan Fatayat Nahdlatul Ulama. Dari kisah tersebut, mukjizat apa yang bisa kita dapatkan dari cerita itu tadi, anak-anak? Saya ingin mendengar suaranya ya. Yang saya sebutkan, silahkan dinyalakan audionya. Ananda Erlinda, kelas 10 IPS 2, strip 5. Silahkan dinyalakan audionya. Coba. Oke. Mukjizat Rasulullah yang terdapat pada kisah itu adalah apa? Dapat membelah bulan. Ya, coba lebih keras lagi, nak. Dapat membelah bulan menjadi dua. Ya, kemudian ada lagi yang lain? Hanya itu? Oke. Kita dimatikan lagi. Apa namanya? Mikrofonnya. Selanjutnya saya ingin yang laki-laki. Coba, Mas. Kalau kamu namanya. Nah, 10 IPA 10 IPA 6 nomor absen 29 Muhammad Hasan. Oke. Mas. Teladan apa yang bisa diambil dari kisah Rasulullah tadi? Atau ketika saya menyaksikan kisah Rasulullah tadi, sikap-sikap Rasulullah yang bagaimana yang bisa kita teladani, utamanya untuk anak-anak belajar hari ini. Silakan Mas Hasan. Nyalakan dulu mikrofonnya, Mas. Ya. Bijaksana. Lebih dekat lagi mikrofonnya. Bijaksana. Yang pertama lah. Dan suka menolong. Suka menolong. Ini tadi terlihat di mananya? Pada kisah itu. Apa? Terlihat pada cerita yang bagian mana? Sehingga sampai mengatakan bahwa Rasulullah itu suka menolong. Waktu menyembuhkan putri Raja. Oke. Pada waktu menyembuhkan putri Raja Habib bin Malik. Oke, terima kasih. Jawaban yang lain. Satu jawaban lagi yang lain. 10 IPA 6. Nomor absen 40, Fitria. Bisa dinyalakan mikrofonnya. 10 IPA 6, absen 40, mikrofonnya dinyalakan dulu, Mbak.
Oke. Ya. Eh, sikap Rasulullah atau sifatnya Rasulullah yang bisa kita teladani dari kisah yang tadi sudah kita saksikan, selain tadi sudah disebutkan oleh teman suka menolong apa? Pemaaf. Pada bagian apa? Pada Sehingga pagi. bisa disimpulkan bahwa Rasulullah itu pemaaf. Pada waktu beliau dilempar oleh batu, kemudian malaikat ingin mengangkat gunung, beliau memaafkannya. Beliau memaafkannya. Selain maaf apa? Ketika Rasulullah tidak dilempari, tapi beliau menerima saja, itu bisa diartikan mendoakan mereka. Mendoakan mereka. Saya mendoakan mereka. Mendoakan mereka. Rasulullah diam saja dalam keadaan dilempari batu, itu berarti pertanda beliau apa? Beliau orang yang tetap berdiam menerima ketika dia dalam keadaan diuji coba atas menghadapi musibah, berarti orang ini dalam kategori apa? Orang yang lapang dada. Lapang dada. Satu lagi apa? Sabar. Untuk pertanyaan, karena kita terkendala waktu, maka pertanyaan sudah dipilah dan dipilih oleh kami selaku panitia. Ada 4 pertanyaan yang sudah disiapkan oleh anak-anak untuk diajukan. Ada 4 anak. Yang pertama dari 10 IPS 1 dengan nama Armita Fitriani Saes. Yang kedua dari 10 IPS 2 atas nama Amanda Tasya Hendrawati. Yang ketiga dari kelas 10 IPA 5 atas nama Arifani Kurotun Nisa. Dan yang keempat dari kelas 10 IPA 6 atas nama Muhammad Naza. Mungkin bisa ditampilkan di layar. Yang pertama dari 10 IPS 1 atas nama Armita. Silakan Ananda Armita untuk bersiap. Sepuluh IPS 1 Armita Fitriani. Armita. Ya, Armita, mic sama videonya mohon dinyalakan. Armita. Ya. Halo. Iya, Pak. Ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan bertanya. Ada yang bilang bahwa NU itu sebagai pelapor kelompok Islam moderat. Apa alasannya? Iya. Mau dijawab langsung atau ditampung dulu, Ibu narasumber? Ditampung dulu. Oke. Pertanyaan berikutnya dari 10 IPS 2. Atas nama Amanda Tasya. Amanda Tasya. Sepuluh IPS 2 atas nama Amanda Tasya. Amanda Tasya. Amanda Tasya. Mic dan video dinyalakan, Nak. Ya, Amanda Tasya. Sudah? Ya. Silahkan. Sudah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Waalaikumsalam. izin bertanya Ibu. Untuk menindaklanjuti materi selawat badar yang tadi, saya ingin bertanya mengenai kemuliaan apa yang bisa kita dapat ketika kita membaca selawat badar tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ananda Amanda. Pertanyaan berikutnya dari kelas 10 IPA 5 atas nama Arifani. Arifani Kurotun Nisa. Kurotun Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ibu, saya mau izin bertanya. Untuk dampak positif diberlakukannya mabadi hoiro ummah itu apa nggih? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Berikutnya dari kelas 10 IPA 6 dengan nama Muhammad Naza. Naza. Enggak ada absennya. N-A-Z-A. Naza. Enggak ada. 10 IPA 6. M. Naza. Enggak ada. Masuk nang. Oh iya. Ya, karena terkendala teknis, maka pertanyaan cukup 3 saja. Silakan Ibu narasumber untuk menanggapi setiap pertanyaan dari anak-anak. Terima kasih anak-anak atas pertanyaannya, pertanyaan yang sangat luar biasa dan ini di luar dugaan saya. Yang pertama adalah NU dikenal sebagai pelopor Islam mutlak. Apa alasannya? Mungkin sebelum menjawab alasannya, kita perlu mendefinisikan dulu Islam moderat itu apa. Islam moderat itu kalau dalam istilah agama itu adalah tawasud. Ya. Tawasud berada di tengah-tengah dan ini menjadi salah satu dari sikap kemasyarakatannya NU. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat, NU mempunyai 4 sikap kemasyarakatan yang harus dikedepankan. Apa saja? Yang pertama adalah tawasud dan i'tidal. Tawasud ini bahasa Indonesianya ya moderat itu. Ya. Yang kedua adalah tawazun, bersikap seimbang antara hablum minallah, hablum minannas. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tasamu atau toleransi, dan yang keempat adalah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, mengapa NU disebut atau dikenal sebagai pelopor Islam moderat? Ya karena sikap-sikap yang selama ini diambil oleh Nahdlatul Ulama itu tidak radikal, juga tidak liberal. Ya. Maka kemudian Nahdlatul Ulama dikenal dengan organisasi moderat. Sebenarnya tidak hanya Nahdlatul Ulama, ya. Ada salah satu organisasi yang juga sejalan seirama dengan NU, yaitu Muhammadiyah. Nah, 2 organisasi ini dikenal sebagai organisasi yang moderat. Ya. Artinya kalau ada apa-apa itu tidak langsung bersikap yang radikal, ya, juga tidak liberal. Jadi tidak
tidak Islam kiri juga tidak Islam kanan. Nah, itu apa Islam kiri dan Islam kanan itu akan kita perdalam nanti di mata pelajaran saja, atau anak-anak bisa menambah pengetahuan tentang ini di jawaban secara umum. Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Ananda Amanda Tasha, 10 PS 2. Kemuliaan apa yang bisa kita dapatkan ketika kita mengamalkan salawat badar? Ya. Dari salawat badar atau salawat pada umumnya, di antara sekian banyak amal ibadah yang tidak ditolak oleh Allah dan Allah sendiri yang melakukan, itu adalah salawat. Ya. Jadi Allah memerintahkan salat, tapi Allah tidak salat. Allah memerintahkan puasa, Allah tidak puasa. Allah memerintahkan zakat, Allah tidak berzakat. Tetapi Allah memerintahkan bersalawat dan Allah sendiri juga bersalawat. Ini ada dari Al-Qur'annya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad. Nah, kemuliaan apa yang didapatkan? Yang pertama, selain amal itu pasti akan diterima. Yang kedua, ketika seseorang ini bersalawat, ya, itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya, ibaratnya Nabi Muhammad itu sebenarnya sudah sangat mulia, tetapi kenapa kita disuruh memuliakan Nabi Muhammad? Nah, kemuliaan itu tidak untuk Nabi Muhammad sebenarnya, tetapi akan meluber kepada diri kita masing-masing. Ya. Dan banyak para ulama yang mengijazahkan ketika kita menghadapi permasalahan apapun, intinya sangat sederhana, yaitu dengan memperbanyak salawat. Kemudian yang ketiga adalah dampak positif diberlakukan PPKR, diberlakukan mabadi khairul ummah, atau apa sih indikasi positifnya ketika kita menerapkan mabadi khairul ummah itu? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita mengamalkan 5, ya, kelima-limanya, ada 5. Salah satu saja kalau kita mau istiqomah itu sudah sangat bagus. Misalkan kita memegang teguh prinsip yang pertama, yaitu as-sidqu atau berkata jujur. Ya, ini dampaknya akan luar biasa, Nana. Ya, contohnya saja Imam Syafi'i ketika dia akan mengembara ilmu, ya, dia diberi uang saku oleh ibunya, itu sangat banyak sekali, ya. Mungkin kalau dihitung sekarang itu sudah juta-jutaan, ya. Ketika ibunya memberikan uang saku ini, tidak hanya semata-mata memberikan, tapi juga disertai dengan satu pesan. Apa? Jujur, ya. Selalu junjung sikap jujur dan berkata benar. Ini pesannya ibunya Imam Syafi'i kepada Imam Syafi'i ketika hendak mengembara ilmu. Ya. Nah, ketika dalam perjalanannya dia menuntut ilmu, ya, Imam Syafi'i ini menemukan sekelompok perampok, ya, sekelompok perampok. Nah, semua orang yang ada di kendaraan itu, di kapal itu berlomba-lomba untuk berbohong. Ya, kalau dia jujur, dia khawatir hartanya dirampas dan lain sebagainya, sehingga orang-orang yang ada di kendaraan itu berlomba-lomba untuk berbohong, untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi Imam Syafi'i ingat apa yang dipesankan oleh ibunya, yaitu senantiasa berbuat jujur dan benar dalam keadaan apapun. Kalau kita dalam keadaan yang baik-baik saja berkata jujur mungkin sangat bisa, ya, sangat ringan. Tetapi kesulitannya adalah ketika kondisi yang tidak memungkinkan kemudian kita disuruh jujur. Itu tantangannya. Nah, pada saat itu Imam Syafi'i menghadapi kondisi yang semacam itu. Nah, apa yang terjadi? Perampok ini tadi satu persatu menanyakan, ya, apa yang kamu bawa? Ya, ternyata Imam Syafi'i seorang anak yang masih kecil, dia dengan lugunya menjawab, saya membawa uang sekian juta. Ya. Dia menjawab jujur, tapi perampoknya tidak percaya. Ya,
perampoknya banyak tidak percaya, gak mungkin menarik diri kalau duit sama ini ya. Lalu apa? Imam Syafi'i mengelak, saya ini berkata jujur. Ya. Akhirnya apa? Imam Syafi'i dibawa ke pemimpin perampoknya, ya. Kemudian iki loh narik cilik, ya. Jadi ngaku bahwa duit sama ini kayaknya tak mungkin, ya. Tapi oleh ketua perampoknya dia ditanya lagi, benar apa yang kamu katakan? Ya. Iya betul. Saya sudah berjanji kepada ibu saya bahwa saya akan senantiasa berkata jujur. Nah, kemudian si perampok ini lagi berpikir, mungkin dari sanalah hidayah itu datang, ya. Lalu perampok tadi karena hidayah Allah akhirnya dia berpikir, oh arek ini kayak ini saya jujur, bagaimana dengan saya yang sudah berusia, ya, kemudian melakukan segala macam kemaksiatan, kejahatan dan sebagainya. Nah, wasilah dari kejujuran yang dilakukan oleh Imam Syafi'i inilah pada akhirnya membawa pemimpin perampoknya ini untuk kemudian dia bertaubat. Nah, ini salah satu sikap ketika kita mau istiqomah melaksanakan sikap jujur, benar dalam kondisi apapun, insya Allah akan kembali pada diri kita masing-masing dan dampak lebih luasnya ya akan berdampak pada orang lain. Ya, mungkin itu anak-anak yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga bermanfaat. Mungkin diskusi akan kita lanjutkan di kesempatan yang